Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Acara kita Amazing Grace pada pagi hari ini, firman Tuhan yang akan kita renungkan terambil dari Matius pasalnya yang kelima ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata demikian, "Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihiburkan." Siapa yang mengatakan bahwa orang yang berduka cita itu bahagia? Bukankah orang yang berbahagia adalah orang-orang yang bersuka cita? Manusia berusaha menghindari duka cita, baik yang disebabkan oleh sakit penyakit, kehilangan, masalah, penderitaan, atau kematian, kehilangan, kerugian, atau sebab-sebab yang lain. Perkataan Tuhan Yesus ini sepertinya paradoks dengan pandangan atau prinsip dunia atau manusia pada umumnya. Lalu apa arti daripada perkataan Tuhan Yesus? Duka cita yang seperti apa? Untuk dapat memahaminya, kita menyadari bahwa kalimat berbahagia yang Yesus ajarkan dalam pasal ini merefleksikan karakter dan pandangan hidupnya. Kita melihat untuk bisa berbahagia, ikuti, lakukan apa yang Yesus ajarkan. Yang pertama, duka cita karena dosa-dosa kita. Ketika seseorang menyadari bahwa hidupnya penuh dengan dosa, kotor dan tidak layak di hadapan Tuhan, hal ini menimbulkan satu penyesalan. Kenapa aku mengalami semuanya ini? Sehingga timbul dalam dirinya satu dorongan untuk datang dan menghampiri Tuhan, memohon dengan penuh kerendahan hati supaya Tuhan memberikan pengampunannya kepada kita. Tuhan Yesus pernah memberikan perumpamaan tentang anak yang hilang. Anak itu di dalam kesalahannya, penyesalannya, dia katakan, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Duka cita diungkapkan ketika anak bungsu itu merendahkan diri di hadapan bapaknya dan merasa tidak layak untuk kembali kepada bapaknya. Suatu penyesalan yang mendalam yang dia ungkapkan di hadapan bapaknya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita menyesali dan berduka cita di hadapan Tuhan atas dosa-dosa yang sudah kita lakukan dan mendorong kita untuk datang kepada Tuhan dan mengatakan, "Tuhan, ampunilah dosa-dosaku." Maka seperti dalam perumpamaan yang anak yang hilang, Tuhan akan merangkul kita dan berkata, "Anakku, aku telah mengampuni engkau." Yang kedua, duka cita karena didikan Tuhan. Mungkin Tuhan mengizinkan kita mengalami sakit, menderita, mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, musibah, dan itu semua Tuhan pakai menjadi satu cara, sarana untuk mendidik kita. Kita mengalami duka cita pada waktu Tuhan mengajar dan mendidik kita. Apakah kita menerima dan menolak akan didikan Tuhan? Jikalau kita tidak mau menerima sebagai didikan Tuhan, maka kita akan menyalahkan Tuhan, kita akan kecewa, dan kita akan meninggalkan Tuhan. Sebaliknya, kita akan mengalami satu kebahagiaan kalau pada saat-saat seperti itu kita menyadari bahwa Tuhan sedang mendidik kita. Kita akan berkata, "Walaupun berat, aku tahu bahwa Tuhan punya rencana yang baik. Walaupun berat, aku tahu bahwa di balik semuanya ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan aku." Maka kita akan mengatakan kepada Tuhan, "Tuhan, mampukan aku, ajari aku untuk aku lebih mengenal-Mu. Di dalam kehilanganku, aku menemukan Engkau. Di dalam kesesakanku, Engkau menghiburkan aku." Mencari penghiburan di dalam dunia, kita akan kecewa. Penghiburan yang sejati hanya kita temukan di dalam Kristus. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena ia akan dihiburkan.